Begitulah sejarah tentang masuknya Islam di Indonesia. Untuk tugas hari ini, kalian buat kelompok yang terdiri dari 5 orang. Untuk tugasnya mencari tentang perjalanan hidup para wali yang berperan penting dalam masuknya Islam di Indonesia. Dibuat dalam bentuk Word, dikumpulkan minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan di meja si Ali aja yuk. Kamu bawa bekal apa? Biasanya aku bawa roti. Tugas yang tadi disuruh Bu Sofi itu gimana sih? Itu kita disuruh mencari tahu gimana sih para wali untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Wih, emang apa aja sih yang dilakukan sama mereka? Banyak banget tahu, mulai dari perkawinan, pendidikan, perdagangan, kesenian, dan ajaran tasawuf. Kayaknya kamu tahu banget deh. Coba dong ceritain satu wali aja ke kita. Ya coba dong ceritain effort apa aja yang mereka lakuin. Tapi aku nggak terlalu tahu banget. Ayo dong, please. Oke deh. Tapi aku cerita hanya yang aku ingat saja ya. Iya boleh Bapak. Aku mau cerita gimana sih Sunan Giri untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Pertama, nama Sunan Giri ialah Maulana Ainul Yakin, putra besar dari Syekh Maulana Ishaq. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 di Belambangan. Beliau adalah salah seorang wali Songo dan pendiri Kerajaan Giri Kedaton. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sunan Ainul Yakin, dan masih banyak lagi. Setelah 3 hari berguru pada ayahnya, Raden Paku kembali ke Giri dan dikisahkan bahwa Raden Paku dan Raden Mahdun Ibrahim pernah berencana ingin pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Namun keduanya hanya sampai di Malaka lalu bertemu dengan ayahnya yaitu Maulana Ishaq. Lalu keduanya diberi pelajaran tentang berbagai ilmu keislaman dan termasuk ilmu tasawuf. Suatu ketika, Maulana Ishaq menyarankan kepada Raden Paku dan Raden Mahdun untuk membatalkan niat mereka pergi ke Mekah karena menurut Maulana Ishaq mereka lebih dibutuhkan di Jawa untuk menciarkan agama Islam. Lalu mereka membatalkan niatnya dan mengikuti saran dari gurunya. Sebelum berangkat, mereka dibekali segumpal tanah. Abah, saya izin menjalankan misi dakwah di Pulau Jawa. Baik, saya izinkan. Jadi ada segumpal tanah. Saya titipkan ke kamu. Cari ketika sudah sampai di Pulau Jawa. Cari tanah yang serupa dengan tanah ini. Kemudian engkau dirikan pondok pesantren dan sebarluaskan dakwah tepat di atas tanah yang seperti ini. Baik, Abah.
Sesampainya di tanah Jawa, Raden Paku mencari tempat yang tanahnya sama dengan tanah yang dibawanya dari Malaka. Ternyata tempat itu di atas bukit yang disebut Giri. Raden Paku kemudian membangun pesantren di perbukitan itu dan kemudian berdakwah menyampaikan agama Islam dari tempat itu, bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sejak saat itu Raden Paku dijuluki sebagai Sunan Giri, yang artinya adalah susuhan atau guru suci yang berkemukim di perbukitan Giri. Walaupun sudah memiliki pesantren, Sunan Giri tetap menciarkan ajaran Islam secara tatap muka. Dengan mendatangi masyarakat satu persatu, ia baru menciarkan dakwah kepada kumpulan masyarakat setelah mereka menerima kehadirannya. Sunan Giri mengumpulkan masyarakat dengan cara mengadakan pertunjukan kesenian atau acara selamatan. Dalam perkumpulan tersebut, secara tidak langsung, Sunan Giri menyelipkan ajaran Islam di dalamnya. Salah satu contohnya adalah pertunjukan wayang dengan isi cerita bernuansa Islam. Selain itu, Sunan Giri juga mengenalkan agama Islam kepada anak-anak dengan menciptakan bermacam permainan seperti jelungan, jamuran, dan gendi-gerit. Adapun permainan dalam bentuk lagu seperti cublak-cublak suang yang masih terkenal hingga saat ini. Nah, gitu deh cerita gimana Sunan Giri untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Oh gitu. Kasih ya udah nyeritain. Sama-sama.